Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke Guru Supriyani. Pasalnya, kubu Guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024,
Melansir dari Tribun Sultra, ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian?
Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke Guru Supriyani. Pasalnya, kubu Guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra.
Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews-sultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian?
Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke Guru Supriyani. Pasalnya, kubu Guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra.
Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan. Kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews-ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu. Tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, rujak Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews-ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, rujak Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews-ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, rujak Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas,
namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo,
Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH.
Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu.
Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH.
Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu.
Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH.
Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu.
Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH.
Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu.
Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH.
Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu.
Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH.
Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu.
Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH.
Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu.
Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH.
Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu.
Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH.
Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu.
Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH.
Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu.
Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH.
Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu.
Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH.
Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu.
Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke guru Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH.
Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu.
Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim. Itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut Supriyani. Pasalnya, kubu guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain,
khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri.
Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke Guru Supriyani. Pasalnya, kubu Guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain,
khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri.
Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke Guru Supriyani. Pasalnya, kubu Guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain,
khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri.
Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke Guru Supriyani. Pasalnya, kubu Guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain,
khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri.
Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke Guru Supriyani. Pasalnya, kubu Guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain,
khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri.
Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke Guru Supriyani. Pasalnya, kubu Guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain,
khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri.
Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke Guru Supriyani. Pasalnya, kubu Guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain.
khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri.
Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke Guru Supriyani. Pasalnya, kubu Guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain,
khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani. Tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri.
Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke Guru Supriyani. Pasalnya, kubu Guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain,
khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri.
Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke Guru Supriyani. Pasalnya, kubu Guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain.
khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri.
Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1 kali 24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1 kali 24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke Guru Supriyani. Pasalnya, kubu Guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain,
khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Bagaimana kabar somasi Bupati ke Guru Supriyani usai cabut perdamaian? Publik saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan somasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, kepada Guru Supriyani. Pasalnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati. Karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud, melansir dari Antara. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunudin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan. Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andulo itu sesuatu yang berbeda dan Bupati tidak akan mencampuri.
Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak, tambah Anas Masud. Sementara itu, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu hanya sebuah gertakan semata. Lantaran, kata Andri, pihaknya hingga saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian. Padahal, dalam somasi yang dilayangkan Surunudin, Supriyani harus memenuhi permintaan sang bupati dalam waktu 1x24 jam. Katanya kan kami harus menanggapi 1x24 jam, jika tidak akan ada laporan polisi. Sampai sekarang kan tidak ada laporan tersebut. Kami menganggapnya tidak serius dan hanya gertakan saja, kata Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Lebih lanjut, Andri membeberkan, kesepakatan perdamaian antara Supriyani dan Aibda WH telah dirancang untuk menjebak kliennya. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Bagian, Kabak, Hukum Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, yang mengatakan kesepakatan perdamaian itu bakal digunakan untuk meringankan hukuman Supriyani. Kalau untuk dijadikan bahan pertimbangan, berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian, termasuk di persidangan, bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tegas Andri. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga tampaknya kecele usai melayangkan somasi ke Guru Supriyani. Pasalnya, kubu Guru Supriyani justru tak takut dengan somasi tersebut. Malah kabarnya, Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Melansir dari Tribun Sultra. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga